Ibu. Ya. Tadi kan Pak soal Bapak terus tadi di oh iya terus gue cek nih kendaraan ada 64 kendaraan. Ada 2 empat jumlahnya ada 140. Tarif buat motor 1.000, tarif buat mobil 5.000. Kira-kira berapa ya pendapatan tukang parkir di situ? Kalau itu gue mau tahu. Ya, memang tahu. Kagak sih. Coba tanya apa? Santai dong, kita kan cuma nanya. Jadi gini, tadi kan di parkiran bisa hitung kendaraan ada 24 kendaraan, roda 2 sama roda 4, jumlahnya ada 140. Tarif buat motor 1.000, tarif buat mobil 5.000. Kira-kira berapa ya penghasilan sama tukang parkir di situ? Enggak apa-apa, Bapak bisa parkir. Emang yang mana? Iya ya. Apa-apa udah belum? Ya. Jadi kalau kalian mau ngitung kendaraan di parkiran itu, kita ganti jadi model MPK. Kalau kendaraan motornya kita ganti jadi X ditambah jadi Y. Sama dengan tadi berapa? 64. 64. Terus bawahnya roda 2 ditambah roda 4 dengan 240. Nah, kita sederhanakan ke MPK dulu dengan cara yang kedua.
Terus gimana lagi Pak? Ininya dikurangi. Oh dikurangi, maaf. Jadi menjadi 1/1. Terus kita masuk ke sini. Siap. Belum ya? Dikalikan 1 dibagi 1. Hasilnya kan hasilnya jadi 2 kan? Terus min 1 dikalikan ke sini. Dikalikan ke 1. Jadi hasilnya masih sama. Terus ini juga sama, masih sama semua. Terus kita lanjut ke cara dikalikan dengan hasil 64 sama 120. Terus kita kalikan matriks koefisien yang sudah diinverskan dikalikan ke hasil dari penjugahan yang
Oh, hasilnya bisa sama. Karena kita pakai cara determinan juga. Terus gimana itu? Nah, kita determinan A sama dengan 2 dikurangi 1. Nah, 2 ini dari diagonal utama 1 dikali 2 hasilnya 2. Diagonal sekunder hasilnya 1 dikali 1 hasilnya 1. Kan sama dengan 1. Terus determinan AX nya sama dengan matriks yang hasilnya dari kolom pertama. Kolom matriks ini di kolom pertama ini diubah menjadi hasil dari yang di sana penjumlahan. Lalu ini yang nggak diubah sama dengan 128 itu dapat dari 64 dikali 2. Kalau yang ini 120 dikali 1 sama dengan 8. Terus determinan AG sama dengan matriks yang awalnya kayak gini, tapi kolom yang keduanya itu diganti hasil penjumlahan yang tadi. Sama caranya, diagonal utama dikalikan, diagonal kedua dikalikan. Berarti 1 dikali 120 hasilnya 120. 1 dikali 64 hasilnya min 64 sama dengan 56. Nah, X-nya berarti sama dengan determinan AX dibagi determinan A. Yang ini hasilnya tadi AX-nya 8 dikurangi determinan A. Tadi apa dibagi? Oh iya, dibagi. Terus yang Y-nya sama dengan determinan A Y dibagi determinan A. Tadi determinan AG-nya yaitu 56 dibagi 1 sama dengan 56. Oh, jadi gitu. Kayak gini, tapi ada yang versi panjangnya ya guys, yuk. Beda lagi sih. Yang 3 pertama. Oh, beda lagi. Ya udah ini kita keluarin. Ini bukan bilang makasih. Ya udah, makasih. Tadi sumpah. Naik aku.
sama teman aku. Aku beli tiga set pensil, 4 penghapus sama 1 buku. Terus teman aku beli 6 set pensil, 2 penghapus sama 1 buku. Terus teman aku yang satu lagi beli 3 set pensil, 5 penghapus sama 10 buku. Itu teman kamu belinya berapa harganya? Aku bayar 83.000. Terus temen aku bayar 86.000. Terus yang satu lagi bayar 158.000. Kira-kira berapa ya harga satu bendanya? Oh, kamu ngitung ini ya? Iya. Oh iya, pakai determinannya. Iya. Udah sini dulu. Ya udah aku pusing banget deh. Nih aku terusin ya. Masih ingat gak pelajaran yang kemarin matematika tentang determinan? Oh iya. Yang itu kan, yang determinan tuh dia tuh salah. Diagonal utama dikali sama terus dikurangin sama diagonal sekunder. Berarti gini, kita tulis 3 4 1 6 2 1 terus 3 5 10. Nah, karena kita pakai cara determinan, berarti ditambahin 2 kolom utama. Nah, kayak gini. Berarti ditulis lagi 3 6 3 terus 4 2 5. Nah, terus dikali 2 dikali 3. Nah, 3 dikali 2 dikali 10 hasilnya berapa? 60. Terus ditambah 4 dikali 1 dikali 3 12. Nah, 1 dikali 6 dikali 5 berapa? 30. Nah, kan ini udah diagonal utamanya udah dikaliin. Nah, sekarang kita kaliin yang diagonal sekunder. Berarti 4 dikali 6 dikali 10 berapa? 240 bukan sih? Iya, 240. Iya benar. Terus 3 dikali 1 dikali 5. 3 dikali 1 3. 3 dikali 5 15. Ditambah sama 1 dikali 2 dikali 3 6. Nah, dijumlahin lah 60 ditambah 12 ditambah 30. 60 ditambah 12 72 ditambah 30 102. Lalu dikurangi 240 ditambah 15 kan 255 ditambah 6 berarti 261. Hasilnya berapa? 360. Min 159. Nah, kita udah dapat hasilnya. Sekarang diperhatiin dong. Sekarang kita cari kamu nanya ini kan berapa harga masing-masingnya kan? Nah, berarti kita tulis di sini AX. AX itu dari sini. Cari X-nya dulu atau cari pensilnya dulu, harga pensilnya. Nah, X ini yang X ini diganti sama hasil dari harga pembelian barang yang tadi. Tulis ulang. Ingat ya, cuma X-nya aja. Jadi yang diganti 83.000 terus 85.000 sama 158.000. Yang lainnya gak usah ganti, ditulis ulang aja. Ini sampai misalnya kayak tadi buat dikaliin diagonal utama lalu dikurangi sama diagonal sekunder. Berarti ini ditulis ulang.
berapa hasilnya? Oke, yang tadi ya, berarti 4 dikali 1 dikali 158.000 ditambah 1 dikali 65.000 dikali 5. Yang keduanya yaitu 4 hasilnya dikali 86.000 dikali 10 ditambah 83.000 dikali 1 dikali 5 ditambah 1 dikali 2 dikali 83.000 dikali 1 dikali 10 hasilnya itu 1.660.000 ditambah 4 dikali 1 dikali 158.000 itu 632.000 ditambah 1 dikali 86 dikali 5 itu 430. 4 dikali 86.000 dikali 10 itu 3.440.000 ditambah 83.000 dikali 1 dikali 5 itu 415.000 dan 1 dikali 2 dikali 158.000 itu 316.000. Nah, 1.660.000 ditambah 632.000 ditambah 430.000 itu 2.722.000 dikurangi ini ya. Ini tuh hasilnya 4.171.000. Nah, sama dengan min 1.449.000. Nah, ini baru X-nya aja. Ini tuh baru dapat revensil. Lanjut kita ke ini penghapus ya. Ke penghapus berarti diganti jadi determinan Y. Sama aja kayak yang tadi ya, cuma diganti yang di ini apa namanya kolom kedua yang diganti sama hasil yang ini. Bagus ya. Ditambahin diagonal utama itu 363 sama 83.000 86.000 dan 158. Ini kalikan kembali diagonal utama dan diagonal dikurangi diagonal sekunder. 3 dikali 86.000 dikali 10 itu hasilnya 2.580.000.
kita jumlahin lagi yang dua-duanya lalu dikurangi. Itu hasilnya ada 3.777.000 dikurangi 5.712.000. Hasilnya min 1.935.000. Selanjutnya kita cari AZ. Sama kayak yang tadi, cuma diganti kolom yang terakhir yaitu 1, 1, 10. Dan yang terakhir ini hasil 83.000. Sampai diagonal utama, 2 diagonal utama, 3 diagonal 4, 2, 5. Dikalikan kembali seperti tadi, yaitu 3 dikali 2 dikali 158.000. Itu hasilnya 948.000 ditambah 1.032.000 ditambah 2.400 Pak 910 ya. Ini untuk diagonal utama. Lalu diagonal sekundernya itu hasilnya 3.792.000 ditambah 1.290.000 dan ditambah 498.000. Hasilnya 4.470.000 dikurangi 5.580.000. Hasilnya min 1.110.000. Nah, kita udah dapat hasilnya kan dari X, Y, sama Z. Nah, udah gini ini belum selesai ya. Masih ada hitungan gimana berapa harga satu set pensil sama pokoknya harga masing-masing barang tersebut. Caranya rumusnya itu kan determinanta sama dengan A X dibagi A. Ini rumusnya. Tinggal kita masukin aja determinantnya AX. Nah, kita tulis AX-nya. Tadi berapa yang X-nya? 1.449.000 dibagi yang itu min 159. Hasilnya 9.200. Terus kita cari Y, berarti
berapa tadi? 9.000. Itu 9.200. Terus Y penghapus 12.200. 12.200. Yang terakhir, lihat 7.000. harganya 7.000. Nah, jadi gini cara bisa. Oh gitu yuk. Ngerti gak? Berarti mahal ya lumayan. Iya, buat harga buku segitu mahal. Iya. Nah, jadi gini caranya. Kalau mau Ternyata misalnya kayak gini itu bisa diselesaikan sama rumus-rumus MTK ya? betul. Jadi jangan berpikir semua masalah yang ada di kehidupan sehari-hari itu tidak bisa diselesaikan dengan matematika. Ini contohnya kita bisa kan? Sinus